Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di hari ini kita kembali lagi menikmati berkat Tuhan dan kita kembali untuk ada dalam ibadah Minggu di saat ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua yang bersama-sama menghayati dan terus ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dalam ibadah Minggu di saat ini. Dan saat ini dalam ibadah Minggu ini mari kita bersama dengar firman Tuhan. Meski masih secara online, tapi kita percaya bahwa tidak akan mengurangi dan tidak akan melemahkan iman kita, tetapi kita tetap ada dalam persekutuan Tuhan untuk beribadah bersama keluarga, terlebih mendengarkan firman Tuhan sebagai sebuah kekuatan dan pengharapan bagi hidup ini. Oleh karenanya mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, tapi sebelum itu mari berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur hari ini, di hari Minggu yang kudus ini, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, Engkau tetap terus ada bersama kehidupan kami, keluarga kami menikmati berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai pekerjaan kami, di tengah kami diperhadapkan dengan kondisi COVID-19. Tetapi pemeliharaan-Mu Tuhan tidak pernah Engkau tinggalkan, tetapi Engkau terus nyatakan bagi hidup kami secara pribadi dan keluarga kami yang ada di manapun berada. Tuhan selalu memelihara. Kini kami ada dalam ibadah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkat firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kami sekeluarga, bagi kami yang ada di rumah dimanapun berada, untuk kami tetap terus percaya bahwa berkat firman-Mu itu tetap nyata bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 akan menjadi bacaan firman Tuhan kita di hari Minggu ini. Dengan satu perikop, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Saya akan membaca bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti bersama kebenaran firman Tuhan yang akan saya baca di pagi ini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap harinya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tentu masih ada sukacita yang dirasakan di rumah, dimanapun berada. Jangan pernah kita merasa bosan, jangan kita pernah merasa tidak bahagia, tetapi mari dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur dan merasakan sukacita iman dalam hidup ini, karena Yesus selalu bersama dengan hidup kita. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 20 ayat
20 sampai 28. Berbicara soal melayani. Tentu melayani adalah sebuah panggilan hidup untuk menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Bagaimana kita ingin melayani Tuhan? Kita belajar dari perkataan Yesus bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini sebenarnya sebuah pegangan hidup bagi setiap kita yang mau terjun di dalam sebuah pelayanan dan kita mau melayani. Dan ingat, melayani bukan hanya kita mau jadi seorang pastor, seorang yang evangelis dan lain sebagainya, seorang penginjil yang besar. Tetapi bagaimana juga melayani itu adalah berada dalam bagian pekerjaan kita. Kita diberikan anugerah Tuhan, kehidupan, kita diberikan Tuhan sebuah pekerjaan. Maka di dalamnya kita harus benar-benar melayani dalam pekerjaan itu. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita? Bagaimana kita bertanggung jawab dengan pelayanan kita di tengah kondisi kita, di tengah pekerjaan kita dimanapun berada. Kalau kita tidak punya hati melayani di tengah pekerjaan kita, maka pasti kita tidak bisa mencapai tujuan. Bahkan tujuan kita adalah untuk mau melayani. Bahkan dalam setiap pekerjaan kita melayani, maka di sana akan terpancar sebuah hal yang bagaimana bahwa itu yang diharuskan untuk kita bertanggung jawab dengan sebuah pelayanan, melayani pekerjaan kita. Nah, kalau berbicara tentang melayani sebagai pengikut Kristus, maka kita harus punya komitmen, kita harus punya motivasi yang kuat dan benar. Agar benar-benar kita mampu untuk semangat dalam sebuah pelayanan kita, dalam sebuah kita melayani. Kalau kita tidak punya motivasi kuat dan benar, maka pasti pelayanan kita akan tidak sampai pada tujuan. Tapi bagaimana kita termotivasi untuk benar-benar, kalau kita sudah berkomitmen melayani sebagai pengikut Kristus, maka apapun di hadapan kita dalam pelayanan kita, kita tidak akan pernah mundur. Tetapi kita akan tetap terus maju menjadi seorang yang benar-benar menjadi pengikut Kristus untuk benar terpanggil melayani. Nah, itu yang harus menjadi kekuatan motivasi bagi kita untuk kita bisa berkomitmen untuk melayani. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus saja melayani. Notoh kita datang kadang pengen dilayani, kadang pengen disanjung, kadang pengen mau semuanya disiapkan untuk kita. Padahal kita ketika berkomitmen yang benar, ketika kita punya motivasi yang benar, maka berarti di sana kita harus siap untuk melayani. Bukan untuk saya enak-enak dilayani, tidak. Bukan untuk supaya semua jemaat melayani kamu sebagai seorang pelayan yang hebat mungkin. Tetapi justru bagaimana kamu ketika dipercayakan menjadi seorang pelayan yang hebat, kamu harus bisa untuk melayani, melihat jemaat, melihat setiap orang yang butuh sebuah pelayanan yang daripada kita yang dipercayakan untuk melayani dan kita berkomitmen untuk melayani. Nah, ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang melayani ini, mari kita simak mari kita dengarkan, kita perhatikan bagaimana firman Tuhan kita mengajarkan dan bagaimana kita belajar dari firman Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa Yakobus dan Yohanes adalah anak-anak dari Zebedeus. Mereka berdua ini bagian dari murid Tuhan Yesus. Dan ibu mereka bernama Salome. Dan tentu saudara perempuan Maria adalah Maria ibu Yesus. Nah, jadi Salome ini bersaudara dengan Maria ibu Yesus. Nah, tentu Yesus dan Yohanes ini adalah sepupu. Kalau kita bicara soal sejarah ya. Nah,
tentu dapat kita katakan juga bahwa karena hubungan kekeluargaan ini mungkin saat itu, ini yang mendorong Salome, Ibu Yohanes, dan Yakobus untuk pergi menyatakan sebuah permintaan bahwa kelak nanti ketika Yesus menjadi raja, maka kalau boleh, jadi permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, Ibu Yakobus dan Yohanes, bahwa kalau boleh ketika Yesus menjadi raja, maka Yohanes dan Yakobus harus duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus kelak akan menjadi seorang raja yang besar. Maka kalau menjadi seorang raja tentu pasti ada keistimewaan ketika duduk di sebelah kanan kiri, mungkin menjadi orang kepercayaan, menjadi orang-orang juru bicara dan lain sebagainya, dan pasti akan disegani oleh bawahannya. Itu yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes, sehingga ibunya sampai harus membuat permintaan itu kepada Yesus, meminta Yesus untuk mengabulkan permintaan itu, meminta Yesus untuk kalau boleh ya Yakobus dan Yohanes bisa untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika Yesus menjadi raja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang ke-22 Yesus menjelaskan sebuah konsekuensi bagaimana ketika mengikut Dia, mengikut Tuhan, yakni Yesus berkata bahwa kita harus meminum cawan yang Yesus minum. Yang berarti bahwa ada konsekuensi dari mengikut Yesus dan melayani Dia, itu turut bersama dengan Dia. Nah, bukan sembarang ketika kita berkomitmen mengatakan mau melayani Yesus. Tidak hanya, jangan jadikan ketika kita mau melayani di gereja, kita mau melayani di gereja kita punya motivasi untuk memperkaya diri, untuk supaya kita top, untuk supaya kita trending dan lain sebagainya. Ketika saya masuk dalam dunia pelayanan, maka di situ saya merasakan bagaimana saya disanjung. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kalau kita menjadi pengikut Kristus? 3 hal, sering saya katakan bahwa 3 hal ini yang harus menjadi pegangan hidup pengikut Kristus. Yaitu yang pertama adalah siap menderita, siap memikul salib, dan siap menyangkal diri. Itulah menjadi seorang pelayan yang mau melayani Tuhan. Jadi kita harus siap untuk menderita bersama dengan Tuhan. Kita harus menikmati sebuah penderitaan itu. Dan penderitaan itu bukan berarti kita akan tetap terus jatuh, tetapi bagaimana kita harus merasakan penderitaan yang sudah Tuhan Yesus rasakan. Ketika Dia datang ke dunia ini, bagaimana penderitaan Dia yang alami, seorang yang kudus, seorang yang tanpa dosa, seorang yang punya kuasa, Dia rela turun untuk mau menderita. Bagi siapa? Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Dia datang untuk mau melayani Tuhan. Dia mau melayani manusia. Seorang yang punya kerendahan hati, seorang Tuhan yang adalah pemilik hidup ini, Dia rela turun ke muka bumi ini untuk melayani manusia. Nah, itu yang harus kita menjadi sebuah teladan kalau kita mau melayani, bahwa kita siap menderita, kita siap dihina, kita siap untuk dijauhi, kita siap untuk dilempar kemanapun berada, kita siap untuk menjadi bahan pembicaraan orang. Bahkan kita siap untuk ditolak dimanapun. Kalau kita memberitakan firman, ketika ada orang yang tidak senang, maka siap kita untuk ditolak, untuk ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu konsekuensi kalau memang kita benar-benar siap untuk melayani dan mau menjadi pengikut Kristus. Dan kita berpikir sangat berat ya menjadi pengikut Kristus, karena memang punya suatu prinsip yang kuat dalam sebuah pelayanan, yaitu siap menderita. Kita harus siap memikul salib. Kita harus siap menyangkal diri, kita siap mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang harus kita dulu renungkan, kita harus dulu menjadi pegangan komitmen. Kita berdoa bahwa ketika saya menyatakan untuk diri melayani, maka apapun itu akan siap saya hadapi, karena saya sudah berkomitmen untuk benar-benar mau
melayani Tuhan. Jangan ketika kita belajar seperti Yohanes dan Yakobus, karena sudah menjadi murid Tuhan, maka mereka berpikir yang duniawi saja. Mereka mau menyenangkan diri saja. Bahwa ketika Tuhan mau menjadi raja, maka pasti karena saya murid Tuhan, maka ketika saya berdoa, ketika saya meminta sebuah permintaan, maka pasti Tuhan akan kabulkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana Tuhan mau mengarahkan mereka, bahwa Tuhan tidak marah, tetapi Tuhan mau mengarahkan mereka bahwa kamu harus bisa meminum cawanku. Dan 23 menyatakan bahwa Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi Tuhan tidak marah. Tuhan justru mau memberikan sebuah pemahaman bagi Yohanes dan Yakobus bahwa hal duduk di sebelah kanan kiriku itu bukan hak. Bukan berarti dia tidak punya hak, tetapi justru mau memberikan pemahaman bahwa hak duduk di sebelah kanan kiriku adalah bagi orang-orang yang sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan sediakan itu siapa? Ya orang-orang yang benar-benar punya motivasi yang kuat dan benar, punya komitmen yang benar bahwa mereka melayani kepada Tuhan, tidak memikirkan hal untuk sebuah kemewahan, tidak memikirkan untuk mencari nama, tidak memikirkan untuk bisa viral dan lain sebagainya, tetapi justru bagaimana motivasi mereka yang benar adalah memberitakan Injil. Injil itu sampai kepada tujuan yang benar, firman Tuhan itu sampai kepada telinga-telinga orang yang mau mendengar firman dan percaya dan beriman dan mengakui Yesus adalah juru selamat dan setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itulah tempat, pasti kita akan menerima tempat yang disediakan oleh Tuhan itu. Jangan seperti Yakobus dan Yohanes. Mereka memikirkan bahwa karena mereka murid Tuhan, 12 bagian dari murid Tuhan, maka mana-mana mereka meminta permintaan yang menyenangkan kehidupan mereka. Nah, inilah yang harus kita pahami dan kita mengerti bersama bahwa tidak gampang untuk bisa mengatakan saya mau melayani Tuhan. Tidak gampang saya mengatakan bahwa saya akan siap melayani Tuhan. Tapi apakah ketika engkau berkata seperti itu, maka kamu terima konsekuensi? Apakah kamu akan minum cawanku? Apakah engkau akan mau siap menderita, mau siap memikul salib, mau siap untuk dicaci, dimaki, mau siap untuk ditolak dan lain sebagainya? Semua hal pasti itu akan kita terima dalam sebuah pelayanan kita. Nah, apakah kamu mampu untuk menerima itu? Apakah kamu mampu untuk menghadapi itu? Atau ketika Anda menghadapi itu, Anda langsung lari? Jadi jangan berpikir bahwa ketika Anda berbicara berkat, maka ketika Anda mau melayani Tuhan pasti berkat itu ada. Memang benar, berkat itu ada bagi kita. Memang berkat itu akan kita nikmati dari setiap pelayanan kita. Tetapi apakah itu motivasi kita? Apakah itu menjadi sebuah motivasi untuk mau menyenangkan hati kita, mau menyenangkan keinginan kita untuk menjadi orang yang berlebihan? Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan. Dengan kita menyenangkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, dengan kita tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain, maka itu yang menjadi kekuatan untuk kita bisa mau melayani. Jelas bahwa pembacaan kita mau mengatakan bahwa ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi barang siapa yang mau menjadi besar di antara setiap orang, mungkin dimanapun pekerjaan kita, di tengah pelayanan kita, di gereja, dimanapun berada, hendaklah kita menjadi pelayan. Hendaklah kita yang menjadi pelayan, bukan yang dilayani. Jadi kita harus memahami ini. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi artinya bahwa kita tidak menjadi bos dalam ketika kita melayani. Kita tidak perlu untuk disanjung, kita tidak perlu untuk mencari nama besar, kita tidak perlu harus supaya kita terkenal dan kita disanjung orang bahwa engkau hebat dan sebagainya. Tetapi justru mari kita belajar bahwa
Yang perlu disanjung, yang perlu dimuliakan itu hanyalah Tuhan. Ketika kita berbicara tentang pelayanan yang Tuhan mengutus para rasul, Tuhan mengutus para nabinya di zaman perjanjian lama, bahwa kita melihat bukan nabinya yang harus disanjung, tetapi bagaimana kita melihat kehebatan Tuhan yang nyata di tengah kehidupan para nabi itu. Kita melihat bagaimana Tuhan berperkara di tengah kehidupan mereka. Ketika sosok seorang Musa, bagaimana kita melihat bukan hebatnya Musa, tetapi bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan itu hadir di tengah kehidupan, dan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya lewat Musa. Dan kita bukan melihat kehebatan seorang Goliat yang kuat, bukan melihat kehebatan seorang Ayub yang bisa melewati setiap pergumulan, tidak. Tetapi bagaimana kita melihat Tuhan selalu berperkara di tengah kehidupan orang-orang yang mau Dia utus untuk melayani benar-benar. Dan di sana kita melihat bahwa kemahakuasaan Tuhan. Dan di sana pun ada berkatnya. Bukan berarti kita mensanjung-sanjung berkat, tapi kita lupa siapa pemberi berkat. Kadang kita keliru dengan hal itu, bahwa kita melihat dulu berkat yang ada, tetapi kita tidak melihat sebenarnya siapa yang memberi berkat itu. Maka yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan, yang harus kita panjatkan syukur dan terima kasih, itu adalah Sang Pemberi berkat, bukan berkat itu sendiri. Itu berkat itu adalah bagian dari kuasa Tuhan yang disalurkan, dianugerahkan bagi setiap orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang harus kita lihat, bagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki motivasi pelayanan yang keliru, maka kita hanya menjadi orang yang memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita memiliki motivasi yang keliru dalam pelayanan, mungkin kadang seperti ini, mungkin ketika ada orang-orang yang sudah tidak ada pekerjaan atau sudah tidak lagi memiliki pemasukan dalam hidup, maka mereka berpikir, coba saya terjun dalam pelayanan, pasti di sana saya dapat berkat dan saya pun bisa memegahkan diri dan sebagainya. Itu motivasi yang keliru. Tetapi ketika bagaimana kita terjun masuk di dunia pelayanan, kita tidak memikirkan hal itu. Kita tidak memikirkan apa yang kita akan dapatkan, tetapi bagaimana kita mau fokus benar-benar bahwa segala penderitaan, segala pergumulan, segala tantangan di tengah pelayanan itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita benar-benar siap untuk menghadapi itu, sehingga benar-benar firman Tuhan yang kita sampaikan adalah masuk ke telinga setiap orang percaya, dan benar-benar orang percaya itu disegarkan firman Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang senantiasa menyelamatkan hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan bukanlah persoalan apa saja keuntungan yang akan kita peroleh, namun lebih kepada apa yang harus kita lakukan serta apa yang akan kita alami dan kita tanggung dalam melayani Dia. Itu menjadi pesan bagi kita, bahwa refleksi bagi kita, dan bagaimana kita melayani bukan persoalan apa saja keuntungan yang akan kita peroleh, tetapi bagaimana kita harus lakukan serta apa yang kita alami itu menjadi yang kita tanggung dalam kita melayani Dia. Nah, tanpa kita minta pun tempat bagi kita telah Tuhan sediakan. Jadi kita tidak perlu meminta, Tuhan kasih saya kedudukan, Tuhan kasih saya tempat yang nyaman, tidak. Tetapi Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Kelak nanti ketika ada kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan sudah menyediakan tempat. Jadi nggak usah ragu. Tapi bagaimana kita fokus saja berproses untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan selalu memberitakan Injilnya dimanapun berada. Kemanapun kita pergi, ketemu siapa, kita beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tantangan apapun itu tadi, kita siap untuk memikul salib, kita siap menderita, dan kita siap menyangkal diri itu yang harus kita pegang di dalam hidup ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita rasakan berkat yang banyak,
Tapi ketika berkat itu hilang, kita tidak akan merasa kecewa. Tetapi ketika dalam situasi kondisi suka duka, apapun itu dalam tantangan pelayanan, pasti kita akan terima karena kita punya motivasi yang kuat, punya motivasi yang benar, adalah mau melayani sebagai pengikut Kristus. Dan kita tidak untuk dilayani, tetapi kita mau untuk melayani benar-benar, bahwa Yesus telah mempercayakan sebuah pelayanan bagi kita dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan hal itu. Sehingga kelak nanti kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan kita tidak meminta-minta seperti Ibu Yohanes dan Yakobus meminta sebuah hal yang mungkin bagi kita hal yang mustahil untuk diminta, tetapi justru itu sebuah permintaan yang sangat berlebihan. Tapi mari kita meminta diberikan hikmat, kita meminta diberikan kekuatan, kita diberikan sebuah kemampuan, bahwa penyertaan Tuhan akan nyata bagi kita untuk melangkah melayani Tuhan, dan benar-benar bahwa Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita belajar dari firman, kita belajar dari Tuhan. Tuhan selalu memberikan teladan bagi kita, di mana Yesus Kristus tidak pernah sia-sia datang. Dan jangan pernah sia-siakan kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tetapi mari jadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, untuk berproses, dan kita hadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap kuat dan semangat untuk menjalani, dan kita pun tidak pernah lemah iman, tetapi kita melihat bahwa ada terang Kristus, ada jawaban Kristus, ada pengharapan, di mana kita mau benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Amin. Firman Tuhan, selamat hari Minggu. Semoga berkat firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita dimanapun berada. Kita percaya Tuhan selalu memberkati kita dan keluarga kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu di hari ini. Kami diperdengarkan oleh firman. Kami percaya ini adalah suara Tuhan yang kami dengar. Kami tetap kuat, bagaimana kami punya komitmen, motivasi yang kuat dan benar untuk kami melayani Tuhan, untuk kami mau benar-benar menjadi pelayan pengikut Tuhan di tengah kehidupan kami. Dan kami tidak memiliki motivasi yang salah, tetapi kami memiliki motivasi yang benar untuk kami melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Berkati kami Tuhan yang ada di rumah sebagai anggota gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Berkati semua anggota-anggota abdi-Mu Tuhan dimanapun berada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, dan siapapun yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini diberkati, dijaga, dilindungi. Kami percaya penyertaan-Mu nyata bagi setiap keluarga kami, setiap pribadi kami, untuk kami melangkah bekerja, kami mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan kami, dan kami benar-benar bahwa kami mau melayani dan menjadi pengikut Kristus. Kuatkan kami, kuatkan iman kami Tuhan. Kami percaya Kau senantiasa akan memberkati setiap pelayanan kami di gereja kami masing-masing, bahkan di gereja GPEI Malang khususnya. Tuhan selalu menyertai, dan pertumbuhan gereja itu kami serahkan dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kuatkan kami sebagai pelayan Tuhan di dalamnya. Kami percaya juga kami sebagai anggota abdi Allah Tuhan selalu memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami pun menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.